Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Amanda Rosalia dengan NIM 08011182328014 dari kelompok 6 jurusan Matematika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan nirlanjar menggunakan metode bagi dua. Jadi sistem persamaan nirlanjar ini merupakan sistem persamaan nilai sistem persamaan nilai menggunakan metode bagi dua. Jadi metode bagi dua ini merupakan salah satu algoritma pencarian akar yang bekerja dengan membagi dua selang pencarian. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan f sama dengan 0 pada variabel skalar x, di mana f merupakan fungsi kontinu. Misalkan, fx merupakan fungsi kontinu pada selang a, b, dan berlaku fa dikali fb kurang dari c, kurang dari 0. Pada iterasi pertama, selang AB dibagi dua di titik X sama dengan C, sehingga menghasilkan dua selang baru yaitu AC dan CB. Jika FA dikali FC kurang dari 0, maka selang AC digunakan untuk iterasi berikutnya. Sebaliknya, jika tidak, selang CB akan digunakan pada iterasi berikutnya. Nah, proses iterasi ini akan berhenti apabila salah satu dari tiga kondisi tersebut terpenuhi. Jika kondisi Jika salah satu dari tiga kondisi berikut terpenuhi, yang pertama, kondisi di mana lebar selang baru memenuhi syarat mutlak A kurang B kecil dari epsilon, dengan epsilon merupakan toleransi galat yang menggambarkan tingkat kedekatan terhadap akar. Yang kedua, nilai fungsi pada titik hampiran akar memenuhi FC sama dengan 0. Dan yang ketiga, galat relatif hampiran akar memenuhi mutlak C baru dikurang C lama dibagi C baru kecil dari epsilon, di mana epsilon ini merupakan galat relatif yang diinginkan. Nah, jumlah iterasi minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa nilai C merupakan hampiran akar dengan galat kurang dari epsilon dapat dihitung menggunakan rumus R besar dari ln mutlak B dikurang A dikurang ln epsilon dan dibagi ln 2. Nah, langkah-langkah metode bagi dua ini yang pertama, tentukan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Lalu yang kedua, tetapkan nilai awal selang A, B. Yang ketiga, tentukan nilai toleransi atau galat epsilon. Yang keempat, hitung FA dan FB. Yang kelima, jika FA dikali FB besar dari 0, maka proses diberhentikan karena tidak terdapat akar pada selang tersebut. Jika FA dikali FB kecil dari 0, proses tetap dilanjutkan. Yang keenam, hitung nilai tengah menggunakan rumus C sama dengan A plus B dibagi 2. Yang ketujuh, evaluasi FC. Yang kedelapan, jika FA dikali FC kecil dari 0, ganti B dengan C dan FB dengan FC sehingga selang baru menjadi AC. Jika FA dikali FC besar dari 0, ganti A dengan C dan FA dengan FC sehingga selang baru menjadi CB. Yang kesembilan, yang terakhir, iterasi berhenti ketika mutlak A dikurang B kecil dari epsilon dan nilai akar yang diperoleh adalah C. Jika belum terpenuhi, iterasi dilanjutkan hingga syarat mutlak A dikurang B kecil dari epsilonnya tercapai. Oke, di sini kita fungsi, fungsi di mana ada nilai mutlak dari akar dinit mutlak. Nih ada fungsi ini. Selanjutnya kita masuk ke program. Oke. Nah, awal program ini kita ada beberapa header yang kita gunakan dalam program mencari akar persamaan nirlanjar menggunakan metode bagi dua. Yang pertama itu ada include IOStream. Ini merupakan file header untuk memanggil fungsi cin, cout, dan inline. Selanjutnya ada include Kunio.h. Ini merupakan file header untuk memanggil fungsi get. Selanjutnya ada include math. Ini tuh file header untuk memanggil fungsi akar, pangkat, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada include ilmanib. Ini merupakan file header untuk memanggil fungsi set.
Selanjutnya ini ada using namespace std ini untuk menggunakan semua pada ya semua fungsi yang ada pada library seperti cin, cout dan lainnya. Oke, lanjut. Di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama ada variabel yang menggunakan tipe data long double. Di sini ada variabel A, B merupakan variabel tebakan awal. Lanjut ada beberapa eh, variabel konstanta. Ada abjad A sampai dengan Z. Lanjut lagi A1, B1, C1. Lanjut lagi A kecil 1 dan A kecil 2 ini. Lanjut lagi ada variabel tol. Ini merupakan variabel epsilon atau toleransi. Selanjutnya ada variabel nmax. Ini merupakan variabel maksimal jumlah iterasi dan C ini adalah variabel untuk selangnya atau titik tengahnya. Nah, selanjutnya ini ada tipe data integer dengan variabel akar. Ini variabel. Oke, lanjut. Di sini kita akan mendeklarasikan fungsi, akan di mana fungsi ini saya bagi menjadi tiga bagian meng, supaya meminimalisir keeroran. Di sini eh, ada fungsi satu, ada fungsi dua, dan fungsi tiga. Lalu nanti itu eh, masing-masing dari fungsi ini itu akan dikeluarkan atau diinputkan dengan menghitung fungsi yang pertama dikali fungsi yang kedua, lalu dilanjutkan ditambah dengan fungsi yang ketiga. Oke, lanjut lagi. Di sini kita masuk ke fungsi utama program, di mana yang pertama ini kita akan eh, ditunjukkan oleh tampilan awal. Ini merupakan tampilan sederhana. Ada deskripsi deskripsi kelompok. Lanjut ada tampilan fungsi yang kita ketahui. Nah, pada tampilan awal ini kita akan eh, ada fungsi get ini tuh untuk membaca satu karakter tanpa menampilkannya di layar. Lalu ada sistem CLS ini untuk menghapus tampilan layar. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan awalnya. Dia itu akan menahan layar. Lalu kita lanjut. Jika misalnya kita inputkan basing, maka itu tuh dia akan lanjut ke layar yang selanjutnya. Oke. Ini lanjut lagi ke sini kita ada sistem color E0 itu tuh untuk mengubah background menjadi warna kuning. Nah, di sini kita akan menampilkan lagi fungsi yang kita ketahui. Lalu kita akan masuk ke inputan untuk menginputkan nilai tebakan. Jadi ada X0 dan X1. Nah, tapi untuk nilai tebakan ini itu ada dua kondisi, di mana jika FA, jika A, it- jika nilai A atau tebakan awal sama dengan nilai B, tebakan jika nilai A atau X0 ini sama dengan nilai B atau X1, maka programnya itu akan menampilkan pesan bahwa perhitungan itu error. Jadi X0 itu tidak boleh sama dengan X1. Nah, lalu ada kondisi di mana A dan B itu tidak boleh kecil atau sama dengan nol. Selanjutnya, kita diminta untuk variabel konstanta, menginputkan nilai konstanta dalam fungsi yang kita punya. Sini ada konstanta A sampai dengan A1. Nah, selanjutnya, jika misalkan kita udah menginputkan nilai-nilai konstanta tersebut, dan itu tuh nanti oleh akan dicek oleh beberapa kondisi, di mana kondisi ini tuh menunjukkan bahwa eh, hasil dari penyebut itu tidak boleh sama dengan nol. Ini.
jika bahwa penyebut ini tuh tidak boleh sama dengan nol. Kalau sama dengan nol, maka perhitungannya itu akan error atau infinity. Oke, jika kita sudah mengecek kondisi-kondisi dari hasil dari perhitungan variabel yang kita masukkan, hasil dari nilai yang kita masukkan, maka kita lanjut ke bagian pilihan di mana kita itu akan diminta untuk memasukkan pilihan kita itu berhenti berdasarkan yang pertama itu ada galat dan yang kedua ada jumlah iterasi. Jika kita memilih galat atau memilih pilihan satu, maka kita akan mengecek kondisi di mana FA dikali FB itu besar dari nol. Jadi kita itu menghitung nilai FA dan nilai FB. Kita akan menghitung nilai FA dikali nilai FB. Jika nilai FA dikali nilai FB itu besar dari nol, maka di sini diasumsikan bahwa kita menemukan bahwa akarnya itu sama dengan satu. Lalu jika lalu setelah itu kita lanjut ke perulangan do. Di sini kita akan mengecek nilai kita akan mengecek nilai tengahnya itu dengan rumus A plus B kecil dari 2. Eh, A plus B dibagi 2. Lalu lanjut lagi jika FA dikali FC, nah di sini kita akan menghitung nilai FC-nya. Kan tadi kan ada langkah-langkah langkah-langkah perhitungan menggunakan metode bagi 2. Itu ada kita mengeksekusi nilai FC. Nah, jadi setelah kita ketemu nilai FC-nya, kita akan menghitung nilai FC. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan menghitung lagi nilai FA dan nilai FA dikali nilai FC. Jika hasil dari FA dikali FC itu kecil dari nol, maka itu akan menginputkan bahwa B sama dengan C. Jadi nilai B tadi itu, misalkan kita masukkan nilai B tadi itu kan, itu X1. Nah, itu sama dengan C. Jadi nilai X1 itu akan sama dengan nilai C. Selanjutnya nilai epsilon. Nah, itu kita akan menghitung lebar selangnya, di mana eh, nilai epsilon itu sama dengan B dikurang A dikali B dikurang A. Nah, jika tidak, maksudnya jika tidak ini adalah jika FA dikali FC itu tidak kecil dari tidak kecil dari nol, maksudnya mungkin dia akan lebih besar dari nol, maka kita akan deklarasikan bahwa A sama dengan C. Jadi nanti itu nilai X nolnya, nah maksudnya itu tuh nilai C itu tuh akan sama dengan nilai X nol gitu. Selanjutnya ini akan menghitung nilai epsilonnya atau menghitung lebar selangnya dengan menggunakan rumus B dikurang A dikali B dikurang A. Oke, di sini kita akan lanjut ke perulangan sebanyak banyak tabel yang dihasilkan. Terus kita akan mengecek perulangan do while dengan pemberhentian program jika salah keluar dari perulangan do, di mana epsilon ini besar dari nilai toleransi atau nilai toleransi ini tuh nilai galat gitu. Selanjutnya if i kecil dari atau sama dengan 1000, ini tuh 1000 itu merupakan batasan banyak tabelnya. Jika banyak iterasi tabel kecil dari atau sama dengan 1000, maka hasil akhirnya adalah nilai variabel C. Nah, jika tidak, maka dia itu akan menginput bahwa toleransi tidak terpenuhi. Kita akan memilih lagi banyak iterasinya. Kita akan mengulang iterasinya. Jadi, itu tidak boleh lebih dari 1000. Kita memasukkan nilai iterasinya. Oke. Nah, di sini ada pilihan. Jika kita memilih dua atau memilih berhenti berdasarkan galat, maka kita akan diminta untuk memasukkan jumlah iterasi. Salah, maksudnya jika kita memilih dua atau berhenti berdasarkan jumlah iterasi, maka kita akan disuruh untuk menginputkan nilai iterasi maksimal. Di sini yang
itu akan N max. Nah, jika sama seperti tadi, oke, itu sama seperti tadi, cuma yang ini tuh lebih berdasarkan dengan jumlah iterasi yang dimasukkan. Oke, kita langsung masuk saja ke running program. Oke, di sini ada X0. X0-nya tadi itu kan syaratnya itu tidak boleh sama dengan X1 dan tidak boleh kecil atau sama dengan nol. Misalkan kita masukin nol, lalu kita masukin satu. Nah, di situ tuh akan menampilkan pesan error bahwa X0 dan X1-nya itu tidak boleh negatif kan. Nah, misalkan kita masukkan X0-nya itu satu, X1-nya satu juga. Maka dia itu akan menampilkan pesan error bahwa X0 itu tidak boleh sama dengan X1. Nah, oke, kita lanjut. X1, X2-nya 2. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai variabel konstanta. Oke, kita akan memasukkan mulai dari nilai kecil dulu, angka kecil, perhitungan angka kecil di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 7, -9, 7, -5, 7, -5, 4, N3, 8, 9, 3, 2, 3, 3, 2, 3, ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 5, 4, 5, 4, 0, dan 3. Oke. Pertama kita misalkan memilih untuk berhenti berdasarkan galat. Oke, kita masukkan nilai galat atau epsilonnya itu 0,00001. Nah, di sini kita ketemu hasil akhirnya itu 1,000586. Oke. Oke, dari sini tuh kita bisa jelaskan bahwa kan tadi kan eh, nilai X0-nya itu sama dengan satu dan X1-nya sama dengan 2. Di sini itu nilai C ini dapat dari A ditambah B terus dibagi 2. Hasilnya itu 1,5. Nah, FA ini nanti itu kita akan masuk fungsi, masukkan nilai fungsi FA itu, FA itu 0, FA itu 1. Nih, sini 1, lalu X-nya, lalu X itu kan nilai. Ya, X itu kan nilai A-nya. Nah, itu didapatlah ini FA-nya min 0, min 0,242715 dan FB-nya 1,99789. Nah, tadi kan ada kondisi di mana jika FA dikali FB itu nah ini ada kondisi di mana jika FA dikali FB itu besar dari 0, maka ditemukan ditemukan akarnya itu sama dengan 1. Jika ini dikalikan dengan ini besar dari 0 itu tidak terpenuhi, ya kan tidak terpenuhi, maka kan ini negatif terus dibagi positif, dikali positif, maka hasilnya itu akan negatif dan itu kecil dari 0, maka tidak ditemukan akarnya. Jadi dia itu akan masuk ke kondisi, mengecek kondisi yang selanjutnya, yaitu nih, dia akan mendeklarasikan bahwa C itu sama dengan 0 A.
Jadi, nih, bawah nilai C, sorry, nilai C itu sama dengan A. Ah, tahu ya, nilai. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek perhitungannya menggunakan jumlah iterasi, jumlah iterasi. Oke. Oke. Nih, satu, dua, tiga. Oh, nih. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lima. Hmm, hmm, empat, tiga, tujuh. Oke, nilai G-nya itu G-nya 4, H3, I7, -9, lalu K7, L-5, M4, N3, O-nya 8, lalu P9, I-nya 3, R231, 231, 2343, 2343, 565, 565, 40, 40, 3. Oke, kita akan berhenti berdasarkan jumlah iterasi. Kita akan milih 2, lalu jumlah iterasi maksimal itu 9. Nah, di sini ditemukan hasil akhirnya itu adalah 1,00586, yang mana ini tuh sama dengan jika kita memilih berdasarkan galat. Selanjutnya kita akan mengecek perhitungan ini dengan aplikasi Desmos. Di sini, oke, ya, sini ada aplikasi Desmos. Nih, setelah dicek menggunakan aplikasi Desmos, ini tuh eh, angka kecilnya itu ditemukan. Di sini tuh ada titik di mana 1,000255. Jadi tuh intinya tuh mendekati gitu, mendekati. Tadi kan 1,00586. Di sini ada 1,00255. Nah, itu selisihnya itu 0,00331. Jadi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan tiga jenis perhitungan dengan menggunakan angka kecil dengan tebakan awal sebagai sama perbandingan yaitu X0 sama dengan A sama dengan 1 dan X1 sama dengan B sama dengan 2, terdapat sedikit selisih antara hasil program dan hasil aplikasi yakni sebesar 0,00331. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan angka besar. Perhitungan angka besar. Oke, oke.
Ini kita masukkan nilai tebakan awal itu satu, 2. Nilai konstantanya, A-nya 23, 23, 23, 21, 20, 22, 34, 32, A2-nya 24, G 34, H 54, 43, 54, 43, 3556, L 5443, 43, N 3545, P 6545, R 6655, T 43, U 23, 23, 12, 2345, G 34, Z 65, A 178, lalu B 156, C 145, lalu A satunya 80. Nah, misalkan kita milih pilihan itu galak, jadi 0,00001. Nah, di sini hasil akhirnya itu 1,99414. Oke, kita cek apakah perhitungan dengan menggunakan galat itu sama dengan perhitungan menggunakan iterasi. Hasilnya adalah sama. Sini. Ini menggunakan jumlah iterasi 9. Itu ada hasil akhirnya itu sama 1,99414. Dan kita bandingkan dengan perhitungan menggunakan aplikasi. Di sini dilihat bahwa menggunakan aplikasi Desmos ini kita mengetahui bahwa eh, kurva X itu dipotong oleh sumbu di mana itu ada titik 1,99914. Nah, dapat disimpulkan bahwa menggunakan angka berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan dua jenis perhitungan dengan menggunakan angka-angka besar dengan tebakan awal sebagai salah perbandingan yaitu x0 sama dengan A sama dengan 1 dan x1 sama dengan B sama dengan 2. Terbukti ketiga jenis perhitungan tersebut memberikan nilai yang sama persis yakni 1,99414. Ini salah input. Oke. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada apabila ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.